warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan mengenai asuhan keperawatan pada pasien luka bakar. Pengkajian pada pasien luka bakar, yaitu kita melakukan pengkajian pertama, kita identifikasi pasiennya berupa nama, umur, jenis kelamin, pada tanggal berapa dia masuk. Kemudian kita melakukan pengkajian secara umum, yaitu pengkajiannya dengan melalui primer dan sekunder. Primer yaitu kita kaji dari airway, breathing, respiration. Pada pengkajian primer yaitu kita mengkaji ABCD-nya. Kemudian kita melakukan pengkajian sekunder, yaitu kita mengkaji dari head to toe dari pasien. Baiklah, diagnosa yang muncul pada kasus pasien dengan luka bakar yaitu bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan edema laring, dibuktikan dengan dyspnea, gelisah, frekuensi nafas berubah, dan pola nafas berubah. Kemudian yang kedua, hipovolemia berhubungan dengan kehilangan cairan aktif, dibuktikan dengan nadi teraba lemah, turgor kulit menurun, membran mukosa kering, dan merasa lemah. Kemudian nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik atau luka bakar, dibuktikan dengan mengeluh nyeri, tampak mengeringis, gelisah, dan pola nafas berubah. Kemudian diagnosa selanjutnya yaitu risiko infeksi, dibuktikan dengan kerusakan integritas kulit. Selanjutnya, intervensi yang didapat pada kasus luka bakar. Yang pertama, pada bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan edema laring. Intervensinya yaitu manajemen jalan napas, observasi monitor pola napas, terapeutik, pertahankan kepatenan jalan napas, lakukan penghisapan lendir, berikan posisi semi-fowler, berikan oksigen, kolaborasi pemasangan ETT. Selanjutnya, hipovolemia berhubungan dengan kehilangan cairan aktif. Intervensinya yaitu manajemen hipovolemia, observasi, pemeriksaan tanda dan gejala hipovolemik, terapeutik, hitung kebutuhan cairan, memberikan posisi, edukasi, anjurkan menghindari perubahan posisi mendadak, dan kolaborasi pemberian cairan isotonik. Selanjutnya, nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik luka bakar. Intervensinya adalah manajemen nyeri, observasi, identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri. Terapeutik, berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Misalnya, kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri, fasilitasi istirahat dan tidur. Edukasi, ajarkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Kolaborasi pemberian analgetik. Selanjutnya, resiko infeksi berhubungan dengan kerusakan integrasi kulit. Intervensinya yaitu pencegahan infeksi, observasi monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik. Terapeutik, batasi jumlah pengunjung, berikan perawatan kulit pada area yang luka, cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien, pertahankan teknik aseptik pada pasien berisiko tinggi. Kolaborasi pemberian obat. Selanjutnya, implementasi yaitu mempertahankan teknik aseptik pada pasien berisiko tinggi. Hasil, perawat menggunakan handscoon saat merawat luka bakar pasien, perawat menggunakan APD lengkap. Lalu berikan posisi semi-fowler. Hasil, tampak pasien berbaring dengan posisi semi-fowler. Lalu mempertahankan kepatenan jalan napas, itu hasilnya tampak pasien diberikan OPA. Lalu tampak pasien diberikan pemasangan ETT. Lalu melakukan penghisapan lendir. Hasil, tampak pasien dilakukan penghisapan lendir di area hidung menggunakan suction. Lalu tampak lendir berwarna putih. Selanjutnya, memberikan oksigen untuk mempertahankan saturasi oksigen lebih dari 94%. Hasil, terpasang NRM 15 lpm. Selanjutnya, menganjurkan menghindari perubahan posisi mendadak. Hasil, pasien dan keluarga mendengarkan dengan baik anjuran yang diberikan oleh perawat, tanpa pasien dan keluarga mengerti anjuran perawat. Lalu melakukan pemasangan kateter urin. Hasil, output 170 cc warna kuning pekat.
Lalu melakukan pemasangan infus dan pengambilan sampel darah untuk pemeriksaan darah lengkap. Pengambilan sampel darah dilakukan untuk mendeteksi penyakit serta memberikan kondisi kesehatan secara menyeluruh. Selanjutnya memberikan cairan dan kolaborasi pemberian cairan. Hasilnya memberikan cairan RL. Lalu selanjutnya kolaborasi pemberian analgetik dan antibiotik. Hasilnya yaitu diberikan ketorolac per 8 jam, lalu ranitidin per 8 jam, ceftriaxone per 12 jam. Mengontrol lingkungan yang memperberat nyeri. Untuk mengurangi faktor yang memperberat nyeri seperti kebisingan, yaitu ruangan. Memberi suhu ruangan. Memberikan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Hasil nyeri pada pasien mulai berkurang. Mengajarkan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Hasil teknik relaksi napas dalam. Lalu membatasi jumlah pengunjung. Hasil untuk menghindari penyebaran infeksi. Memberikan perawatan kulit pada area yang luka. Hasilnya memberikan cairan NaCl 9%. Lalu mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien. Hasil untuk mengontrol agar tidak terpapar infeksi. Lalu memonitor tingkat kesadaran. Hasilnya kosmetis M6 V5 I4. Lalu memonitor pola napas. Hasilnya pasien mengatakan masih merasa sesak namun sudah berkurang dari sebelumnya. Lalu pola napas tachypnea, frekuensi napas 26 kali per menit, irama tidak teratur, saturasi oksigen 95%, terpasang NRF 15 ppm. Lalu mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. Hasilnya P. Pasien mengatakan nyeri memperberat saat bergerak, terutama jika kulit terkena dengan benda. Q. Nyeri terbakar. R. Nyeri menatap di seluruh kulit yang terbakar. S. Skala nyeri 7. T. Dirasakan terus menerus. Tampak wajah pasien meringis kesakitan dan sesekali berteriak kesakitan. Selanjutnya periksa tanda dan gejala hipovolemik. Hasil frekuensi nadi 90 kali per menit, tekanan darah 110/70 mmHg, tampak mukosa bibir kering, tampak turgor kulit menurun. Lalu monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistematik. Hasil tampak luka bakar seluas 70% derajat 2B, tampak bula pada luka bakar, pemeriksaan lab leukosit 16,80 per mm kubik. Memonitor intake dan output pasien. Hasil intake berupa air minum yang diberikan oleh keluarga dan output berupa urin dengan volume 170 cc. Intake berupa cairan RL yang diberikan. Lalu pasien dibawa ke ruangan ICU. Selanjutnya evaluasi keperawatan, yaitu pada tanggal 3 Mei 2023 bersihan jalan napas tidak efektif, berhubungan dengan edema laring. S. Pasien mengatakan masih terasa sesak namun sudah berkurang dari sebelumnya. O. Pola napas tachypnea, pernapasan cepat, frekuensi pernapasan 26 kali per menit, irama tidak teratur, saturasi oksigen 95%, terpasang NRM 15 lpm. A. Bersihan jalan napas meningkat. P. Lanjutkan intervensi di ruangan ICU. Selanjutnya hipolemia, berhubungan dengan kehilangan cairan aktif. Subjek. O. Frekuensi nadi 90 kali per menit, tekanan darah 110/70 mmHg, tampak mukosa bibir kering, tampak turgor kulit menurun, output berubah urin dengan volume 170 cc. A. Status cairan belum membaik. P. Dilanjutkan intervensi ke ruangan ICU. Selanjutnya nyeri akut, berhubungan dengan agen pencedera fisik atau luka bakar. Subjek. P. Pasien mengatakan nyeri memberat saat bergerak, terutama jika kulit terkena dengan benda. Q. Nyeri terbakar. R. Nyeri menetap di seluruh kulit yang terbakar. S. Skala 7. T. Dirasakan terus menerus. O. Tampak wajah pasien meringis kesakitan dan sesekali berteriak kesakitan.
A. Tingkat nyeri mulai menurun. P. Dilanjutkan di ruang ICU. Selanjutnya, risiko infeksi dibuktikan dengan kerusakan integritas kulit. O. Tampak luka bakar 170%, derajat 2B. Tampak gula pada luka bakar. Pemeriksaan lab leukosit 16,80 per mm kubik. A. Tingkat infeksi belum menurun. P. Lanjutkan intervensi di ruangan ICU. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat.